Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke dalam materi penyelesaian linear programming dengan menggunakan metode simplex. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas penyelesaian linear programming dengan menggunakan metode grafik. Metode grafik di sini hanya cocok ketika kita menggunakan dua variabel saja. Karena grafik direpresentasikan dengan sumbu X atau sumbu horizontal X1 dan sumbu vertikal X2. Kedua sumbu ini mewakili dua variabel. Sehingga ketika variabelnya lebih dari dua, maka tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan metode grafik. Dengan mengetahui kelemahan dari metode grafik, maka muncullah metode simplex. Metode simplex di sini dikembangkan untuk menyelesaikan linear programming di mana variabelnya bisa dua dan juga bisa lebih dari dua. Ketika menggunakan metode simplex, formulasi linear programmingnya itu harus dibuat ke dalam bentuk standar simplex. Perbedaan utama ketika menggunakan metode simplex dengan menggunakan metode grafik. Kalau grafik kita menggambarkan dalam bentuk grafik, kalau simplex ini kita menyelesaikannya secara iteratif. Jadi langkahnya itu dilakukan secara berulang-ulang dan nantinya langkah itu akan berhenti ketika mencapai syarat tertentu. Ada dua macam metode simplex secara umum, ada simplex primal dan simplex dual. Untuk pertemuan ini kita membahas simplex primal. Nanti di simplex dual akan dibahas pada beberapa pertemuan yang akan datang. Untuk menyelesaikan dengan simplex, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, semua variabelnya harus non-negatif. Selanjutnya, fungsi tujuan bisa maksimasi atau minimasi. Dan semua batasan dalam bentuk standarnya itu berupa persamaan dengan sisi kanan bernilai non-negatif. Ketika akan menyelesaikan dengan simplex, fungsi batasannya itu harus dibuat ke dalam bentuk standar simplex. Bentuk standar simplex itu fungsi batasannya dibuat dengan tanda persamaan atau tanda sama dengan. Kalau sebelumnya dalam linear programming, misalkan di sini ada dua batasan. Batasan pertama dan juga batasan yang kedua. Batasan pertama X1 plus 2X2 kurang dari sama dengan 6. Batasan ini ketika dirubah ke dalam bentuk standar simplex, tanda kurang dari sama dengannya itu akan dirubah menjadi tanda sama dengan. Ketika tanda kurang dari sama dengan dirubah menjadi tanda sama dengan, maka kita perlu menambahkan variabel baru yang dinamakan dengan variabel select. Variabel select di sini diberi simbol S, kemudian diberi nomor 1 karena dia berada di persamaan yang ke-1. Sehingga ketika kita menambahkan variabel select ke fungsi batasan 1, maka ruas kanan dan ruas kirinya itu nilainya sama dengan syarat nilai dari variabel select tersebut itu lebih besar sama dengan 0. Nilai dari variabel select ini yang nantinya akan kita cari dengan menggunakan metode simplex. Kasus di fungsi batasan yang nomor 2, kita lihat di sini ruas kirinya itu lebih besar sama dengan daripada ruas kanannya. Ketika lebih besar sama dengan, kemudian kita rubah menjadi tanda sama dengan, maka di ruas kirinya itu perlu kita kurangi dengan variabel surplus. Karena ruas kirinya nilainya kan lebih besar. Agar ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka ruas kirinya perlu dikurangi dengan variabel surplus.
variabel surplusnya di sini diberi simbol S, kemudian diberi nomor 2, karena dia berada pada fungsi batasan nomor 2. Sehingga dengan mengurangi variabel surplus, ruas kanan nilainya akan sama dengan ruas kiri dengan syarat variabel surplus tersebut nilainya positif. Dan kita masih belum tahu nilai dari variabel surplus itu berapa. Kalau kita sudah menyelesaikan dengan simplex, nanti akan ketemu variabel surplusnya itu nilainya berapa. Ketika kita merubah ke dalam bentuk standar simplex, ruas kanan dari fungsi batasan itu nilainya tidak boleh negatif. Kalau nilainya negatif, maka perlu dijadikan positif. Caranya dengan mengalihkan min 1. Ketika dikalikan dengan min 1, maka otomatis koefisien yang ada di ruas kiri itu juga akan berubah ke arah kebalikannya. Kalau misalkan ya kan kita menemukan fungsi batasan yang ruas kanannya itu negatif, maka perlu dirubah agar ruas kanannya di sini menjadi positif dengan mengalihkan dengan min 1. Dan kemudian kita bisa merubah ke dalam bentuk standar simplex, di mana bentuk standar simplex fungsi batasan itu ruas kanan dan ruas kirinya menggunakan tanda persamaan. Dan karena fungsi batasan ini awalnya ruas kirinya lebih besar daripada ruas kanan, maka ruas kirinya perlu dikurangi dengan variabel surplus yang disimbolkan dengan S. Sehingga ruas kirinya nilainya akan sama dengan ruas kanan. Dan ini dengan syarat ya kan, nilai dari variabel surplusnya lebih besar sama dengan 0. Salah satu syarat ketika menggunakan metode simplex, nilai dari variabelnya itu non-negatif. Kalau misalkan ditemui pada sebuah kasus linear programming, ada variabel yang nilainya tidak dibatasi, artinya tidak dibatasi nilainya di sini mulai dari negatif tidak terhingga sampai dengan positif tidak terhingga. Variabel ini kan tidak memenuhi syarat non-negatif. Maka agar bisa diselesaikan dengan simplex, variabel yang nilainya tidak dibatasi ini perlu disubstitusi dengan variabel yang baru, di mana variabel tersebut nilainya sama dengan X absen dikurangi dengan X double absen. Dengan syarat X absen dan X double absennya itu lebih besar sama dengan 0. Berikut contohnya, misalkan ditemui dalam sebuah kasus linear programming, ini mengandung 3 variabel X1, X2, dan X3. X1-nya nilainya tidak terhingga, dan X1 ini tidak memenuhi syarat non-negatif. Maka agar bisa diselesaikan dengan simplex, maka kita perlu mensubstitusi X1-nya ini dengan variabel yang baru, yaitu X1 absen dikurangi dengan X1 double absen. Dan di sini X1 absen dan X1 double absen itu nilainya lebih besar sama dengan 0. Dalam linear programming dikenal dua macam fungsi tujuan. Kalau tidak memaksimumkan, ya meminimumkan. Demikian juga dalam simplex, nantinya fungsi tujuannya itu juga dibedakan menjadi 2. Fungsi maksimum atau fungsi minimum. Ketika kita menemui fungsi maksimum, maka fungsi maksimum itu bisa juga dibuat ke dalam bentuk minimumnya. Caranya dengan mengalihkan dengan min 1. Jadi kalau misalkan ada fungsi maksimum Z sama dengan 5x1 plus x2 plus 3x3, maka fungsi ini bisa juga dibuat ke dalam bentuk minimum. Caranya dengan mengalihkan baik ruas kanan maupun ruas kirinya dikalikan dengan min 1.
ketika dikalikan dengan min 1, maka fungsinya bukan menjadi maksimum, tapi akan berubah menjadi minimum. Ini ada contoh bagaimana membentuk ke dalam bentuk standar simplex ketika kita menemui ada variabel yang tidak dibatasi. Ini ada fungsi linear programming yang terdiri dari dua variabel x1 dan x2, x1-nya tidak dibatasi. Ketika kita menemui ada variabel x1 yang nilainya tidak dibatasi, maka kita perlu mensubstitusi variabel x1 tadi dengan variabel yang baru, yaitu x1 absen dikurangi x1 double absen ke fungsi tujuan maupun fungsi batasan. Sehingga untuk formulasi linear programming dalam bentuk standar simplex, maka akan berubah seperti ini. Jadi variabel x1 baik di fungsi tujuan maupun di fungsi batasan, semuanya di sini akan berubah menjadi x1 absen dikurangi dengan x1 double absen. Dan total variabel yang digunakan ini juga akan bertambah. Yang semula x1 di sini juga akan bertambah menjadi x1 absen dan juga x1 double absen. Ini adalah contoh kasus linear programming dan kita akan merubah ke dalam bentuk standar simplex. Ketika akan merubah ke dalam bentuk standar simplex, pertama kali di sini yang akan kita rubah itu adalah fungsi batasannya. Di sini ada 4 fungsi batasan. 4 fungsi batasan ini akan kita rubah ke dalam bentuk standar simplex dan tanda pertidaksamaannya akan kita rubah menjadi tanda sama dengan. Untuk fungsi batasan 1, karena ruas kirinya itu lebih kecil daripada ruas kanan, maka agar tanda kurang dari sama dengannya berubah menjadi tanda sama dengan, maka di ruas kirinya perlu kita tambahkan dengan variabel select dan kita beri nomor 1. Demikian juga dengan fungsi batasan yang kedua, ketiga, dan juga keempat. Karena ruas kirinya itu kurang dari sama dengan ruas kanan, dan untuk merubah tanda pertidaksamaan tersebut menjadi tanda sama dengan, maka tiap-tiap fungsi batasan kita tambahi dengan variabel select. Variabel select di sini kita kasih nomor yang berbeda, karena peranannya di sini di tiap-tiap fungsi constraint juga berbeda-beda. Dan karena adanya tambahan variabel select sebanyak 4, maka untuk fungsi batasan non-negatif itu juga akan bertambah sebanyak 4 variabel. Bukan hanya x1 dan x2, tapi juga s1 sampai dengan s4. Setelah kita membuat fungsi batasannya dari pertidaksamaan menjadi persamaan, maka langkah berikutnya di sini kita rubah fungsi tujuannya. Fungsi tujuan yang semula maksimum z sama dengan 3x1 plus 2x2, di sini kita tambahkan di fungsi tujuan tersebut dengan variabel select yang sudah kita tentukan. Dan di sini di fungsi tujuan, koefisien dari variabel select-nya itu dikasih 0. Dan fungsi tujuan ini bisa juga kita rubah, di mana yang mengandung variabel itu kita pindah ke ruas kiri. Ada variabel x1, x2, s1 sampai dengan s4, itu kita pindah ke ruas kiri, dan nilai ruas kanannya itu sama dengan 0. Ini adalah contoh bentuk standar simplex. Dari bentuk standar simplex ini, selanjutnya kita bisa
menyelesaikan dengan cara iteratif sesuai dengan langkah-langkah dalam simplex. Ini merupakan penjelasan bagaimana cara memecahkan linear programming dengan simplex. Nanti lebih jelasnya saya akan masuk ke contoh soal. Untuk menyelesaikan dengan metode simplex, terlebih dahulu kita merubah formulasi linear programming ke dalam bentuk standar simplex. Bentuk standar simplex itu bisa kita ketahui dari fungsi batasannya yang sudah menggunakan tanda sama dengan, dan juga di tiap-tiap fungsi batasan itu mempunyai variabel yang berperan sebagai variabel basic. Sangat penting untuk mengetahui dan bisa membedakan mana yang variabel basic dan mana yang variabel non-basic. Ini contoh bentuk standar simplex. Di bentuk standar simplex ini kita temui ada sebanyak 4 fungsi batasan. Jadi fungsi batasan di sini misalkan kita simbolkan dengan M-nya di sini ada sebanyak 4. Fungsi batasan ini sudah kita rubah ke dalam bentuk standar simplex sehingga ruas kanan maupun ruas kirinya itu sudah menggunakan tanda sama dengan. Dan ketika sudah menggunakan tanda sama dengan, di sini ada penambahan variabel select-nya. Total variabel yang ada di sini ada sebanyak 6 yang terdiri dari X1, X2, S1 sampai dengan S4. Jumlah variabel yang digunakan misalkan kita simbolkan pakai N. N-nya di sini ada sebanyak 6 variabel. Dari 6 variabel ini, variabelnya itu sebetulnya dikelompokkan menjadi 2. Ada variabel non-basic, variabel non-basic jumlahnya itu sama dengan jumlah dari semua variabel yang ada dikurangi dengan banyaknya persamaan pada fungsi batasan. Jumlah semua variabel yang ada itu kan ada sebanyak 6. Fungsi batasannya ada sebanyak 4, maka variabel non-basicnya ini ada sebanyak 2. Sisanya ini masuk ke dalam variabel basic. Variabel basicnya berarti sisanya, yaitu sebanyak 4. Oke. Variabel basicnya di sini yang mana? Variabel basicnya di sini kita lihat di tiap-tiap fungsi batasan itu ada variabel yang berperan sebagai variabel basic. Variabel basic di fungsi batasannya itu biasanya yang koefisiennya positif. Kalau fungsi batasnya di sini ruas kiri lebih kecil sama dengan ruas kanannya, maka yang berperan sebagai variabel basic itu adalah variabel select-nya. Untuk variabel basic pada persamaan pertama itu ada S1. Variabel basic pada persamaan kedua itu ada S2 dan seterusnya sampai S4 ini variabel basic pada persamaan yang keempat. Dan X1, X2-nya itu adalah variabel non-basic-nya. Penting untuk mengetahui mana variabel basic dan mana variabel non-basic, karena dalam metode simplex, langkah awalnya itu dimulai dari mencari nilai untuk variabel non-basic-nya. Ada beberapa istilah yang digunakan dalam metode simplex
ada istilah variabel masuk. Untuk menentukan variabel masuk ini, kita perlu mengetahui jenis-jenis variabel basic dan variabel non-basic. Maka saya jelaskan pada slide sebelumnya tadi, pentingnya kita mengenali variabel basic dan variabel non-basic. Dan kemudian, ya kan, pentingnya variabel basic dan non-basic itu nantinya juga akan menentukan kapan kita harus berhenti dan kapan dikatakan bahwa langkah yang kita selesaikan dengan metode simplex itu dianggap sebagai langkah terakhir yang menghasilkan nilai yang paling optimum. Selain variabel masuk, di simplex juga ada istilah variabel keluar. Variabel keluar ini juga ada kaitannya dengan variabel basic dan juga variabel non-basic tadi. Ini merupakan langkah dalam penyelesaian linear programming dengan menggunakan metode simplex. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan ke contoh soal pada slide berikutnya. Dalam linear programming, fungsi tujuannya itu dibedakan menjadi dua, ada fungsi maksimum dan fungsi minimum. Untuk simplex, penyelesaian dengan fungsi maksimum dan fungsi minimum ini ada sedikit perbedaan. Contoh yang pertama akan dibahas kasus di mana fungsi tujuannya itu adalah memaksimumkan. Ini ada formulasi linear programming yang memaksimumkan Z, di mana ada dua variabel X1 dan X2. Dan di sini ada dua fungsi batasan pertama dan juga fungsi batasan yang kedua. Sebelum kita menyelesaikan dengan metode simplex, langkah yang pertama kita harus merubah linear programming ini ke dalam bentuk standar simplex. Langkah yang pertama kita rubah fungsi batasannya yang semula menggunakan tanda pertidaksamaan, yaitu ruas kiri kurang dari sama dengan ruas kanannya, kita rubah tandanya menjadi tanda persamaan yang menggunakan tanda sama dengan. Ketika ruas kiri itu sama dengan ruas kanan, maka di ruas kirinya perlu kita tambahkan variabel slack, yaitu S1 untuk fungsi batasan yang pertama dan S2 untuk fungsi batasan yang kedua. Sehingga bentuk standar simplex ini, variabel yang digunakan totalnya itu ada sebanyak 4. Di sini variabelnya dikelompokkan ada dua, variabel basic dan variabel non-basic. Variabel basicnya yaitu S1 dan S2, dan variabel non-basicnya berarti selain dari variabel basicnya. Setelah kita rubah formulasi linear programmingnya ke dalam bentuk standar simplex, kita akan memulai pengerjaan dengan metode simplex. Ketika menggunakan metode simplex, pengerjaannya di sini secara iteratif, dan pengerjaannya itu di sini kita susun ke dalam bentuk tabel-tabel. Langkah yang pertama, kita memindahkan koefisien yang ada pada fungsi tujuan dan juga fungsi batasan ke dalam tabel. Di tabelnya ini ada kolom dan juga ada baris. Kolomnya di sini itu mewakili nama dan juga jenis variabelnya. Kolom yang paling kiri itu adalah kolom yang digunakan untuk menunjukkan variabel dasar atau variabel basicnya itu ada apa saja. Di sini variabel dasarnya itu ada, atau variabel basicnya itu tadi kan ada S1 dan S2. Terus kemudian di kolom yang di sebelah kanannya itu menunjukkan nama variabel-variabel yang akan digunakan. Ini ada kolom untuk Z,
Kemudian ada kolom untuk variabel X1, X2, S1, S2. Ini adalah variabel yang digunakan. Dan kemudian ini ada kolom untuk RHS. RHS itu right hand side, atau nilai yang ada pada ruas kanan di fungsi batasan. Di sini kita susun ke dalam bentuk tabel. Caranya adalah dengan memindahkan baik fungsi tujuan maupun fungsi batasan ke dalam bentuk tabel. Di fungsi tujuan, maksimasi Z itu kita taruh di baris yang pertama. Jadi di baris yang pertama ini menunjukkan koefisien yang ada pada fungsi tujuan. Fungsi tujuan di sini kalau kita salin koefisiennya, Z koefisiennya 1, X1 koefisiennya min 4, X2 koefisiennya min 5, S1, S2 koefisiennya 0. Dan nilai ruas kanannya itu juga 0. Oke. Demikian juga dengan fungsi batasannya. Ini saya ambil contoh. Untuk fungsi batasan yang pertama, itu ditaruh di baris yang kedua. Kemudian fungsi batasan yang kedua itu ditaruh di bawahnya lagi. Jadi naruhnya fungsi batasan itu berurutan. Fungsi batasan yang pertama di sini ada variabel X1 koefisiennya 1, variabel X2 koefisiennya 2, variabel S1 koefisiennya 1, dan kemudian ruas kanannya di sini nilainya 40. Dan dengan cara yang sama, kita juga bisa menyalin koefisien untuk fungsi tujuan, fungsi batasan yang kedua. Oke. Di kolom variabel dasar atau basic ini, di sini kita tulis untuk fungsi batasan yang pertama, variabel basicnya itu adalah S1. Kemudian di fungsi batasan yang kedua, variabel basicnya itu ada S2. Variabel basic, kalau kita lihat di tabel simplex ini, variabel basic itu di sini nantinya akan membentuk yang namanya matriks identitas. Matriks identitas itu adalah matriks yang nilai di diagonalnya nilainya 1, tapi selain diagonalnya itu nilainya 0. Selanjutnya, kita bisa melanjutkan pengerjaan simplex dan kita mulai pada iterasi yang ke-0. Iterasi yang ke-0 ini isinya berupa tabel yang merupakan salinan koefisien dari fungsi tujuan dan juga fungsi batasan. Dan di sini kita lihat fungsi tujuannya adalah memaksimumkan Z. Z-nya di sini pada awalnya fungsi tujuannya kan Z sama dengan 4X1 plus 5X2. Kalau misalkan sebuah pabrik diminta untuk memilih salah satu yang diproduksi, apakah X1 atau X2, tentunya di sini pabrik akan memprioritaskan untuk memproduksi X2. Karena X2 ketika diproduksi dengan jumlah yang sama dengan X1, kontribusi X2 terhadap nilai Z itu lebih besar. 1 unit X2 kontribusinya sebanyak 5, dan itu lebih besar jika dibandingkan dengan kontribusi X1 yang sebanyak 4. Dan di sini, dalam bentuk setara simplex, fungsi tujuan tersebut dirubah. Yang semula ruas kanan dipindah ke ruas kiri, sehingga yang semula positif itu nilainya menjadi negatif. Dan di iterasi yang ke-0 ini, kita pilih pada variabel non-basic. Kita bisa mengetahui bahwa variabel basicnya di sini ada S1 dan S2, maka variabel non-basicnya berarti selain dari S1 dan S2, yaitu X1 dan X2. Kita pilih koefisien
di baris fungsi tujuan untuk variabel non-basic antara X1 dan X2 yang nilainya itu paling negatif. Jadi artinya paling negatif itu yang memberikan kontribusi penambahan Z yang paling besar. Kalau misalkan di sini nilainya sama-sama negatif, bisa dipilih sembarang. Dan pada kasus ini, yang nilainya paling negatif itu adalah koefisien X2. Maka di sini kita pilih pada kolom X2-nya. Nantinya X2 akan berperan sebagai variabel masuk. Selanjutnya kita bisa menghitung rasio. Rasio ini merupakan perbandingan antara RHS dibagi dengan koefisien yang sesuai dengan kolom variabel non-basic yang telah dipilih tadi. Untuk batasan yang pertama, rasionya ketemu 20, itu dari 40 dibagi dengan 2. Demikian juga dengan cara yang sama kita bisa menghitung rasio untuk batasan yang kedua. Dari rasio ini, kemudian kita pilih yang nilainya positif paling kecil. Kalau misalkan nilainya ketemu di antara dua batasan ini, nilainya sama, maka bisa dipilih sembarang. Kalau misalkan rasionya itu negatif, maka di sini tidak bisa dilanjutkan. Berarti perlu dirubah bentuk fungsi batasannya. Rasio positif yang paling kecil ini sebetulnya menunjukkan ketersediaan sumber daya yang paling sedikit. Alasannya kenapa memilih rasio positif yang paling kecil? Karena rasio positif yang paling kecil ini itu menunjukkan ketersediaan sumber daya yang paling sedikit jumlahnya. Kalau misalkan dibuat X2, dengan batasan yang pertama, paling banyak itu bisa menghasilkan 20 unit X2. Batasan yang kedua, itu paling banyak bisa menghasilkan 40 unit X2. Kalau untuk produksi X2 itu butuh batasan 1 dan batasan yang kedua, maka X2 yang bisa dihasilkan paling banyak itu sebanyak 20. Tidak bisa lebih dari 20. Dan dari kolom yang telah kita pilih, X2, kemudian rasio positif yang dipilih itu adalah pada baris fungsi tujuan yang pertama, maka di sini kan ditemukan titik potongnya. Titik potongnya di sini itu nilainya 2. Dan nantinya pengerjaan ini akan dilanjutkan pada slide berikutnya. Perpotongan antara kolom X2 dan kemudian rasio positif yang paling kecil tadi, ini kan perpotongannya nilainya sama dengan 2. Oke. Dan selanjutnya, kita akan melanjutkan pada iterasi yang ke-1. Jadi pada iterasi yang ke-1 ini, kita rubah perpotongannya yang nilainya 2 tadi, itu kita rubah nilainya menjadi 1. Caranya adalah dengan membagi dengan 2. Jadi 2 ini biar bernilai 1, maka caranya adalah 2 dibagi dengan 2. Dan dari sini, akhirnya muncul persamaan bahwa nilai dari baris 1 yang baru itu sama dengan baris 1 yang lama dibagi dengan 2. Sedangkan nilai selain dari perpotongannya ini, yang nilainya min 5 ini, itu perlu kita jadikan nilainya menjadi 0. Demikian juga yang nilainya 3, ini perlu kita jadikan nilainya menjadi 0. Oke. Yang nilainya min 5,
biar jadi 0, caranya gimana? Caranya adalah min 5 ditambah dengan 5 dikalikan dengan baris 1 yang baru. Jadi ini adalah baris 1 barunya. Ini adalah baris 1 yang baru. Jadi biar min 5 jadi 0, maka min 5 perlu ditambahkan dengan 5 dikalikan dengan 1 yang merupakan baris 1 yang baru. Dan selanjutnya, 3 biar jadi 0 gimana? 3 biar jadi 0, maka 3 itu perlu dikurangi dengan 3 dikalikan dengan baris 1 yang baru. Atau 3 dikalikan dengan nilainya 1 ini. Sehingga di baris ini, ya kan? Di sel ini itu nilainya menjadi 0. Dan persamaan ini nantinya bisa digunakan untuk mengisi sel-sel di sebelah-sebelahnya ini yang nilainya kosong. Jadi sel-sel yang nilainya kosong ini itu kita isi dengan 3 persamaan ini, dengan menggunakan 3 persamaan ini. Oke, di iterasi yang ke-0 ini ada yang namanya variabel masuk atau entering variable dan juga ada leaving variable. Karena yang dipilih di sini X2, maka X2 itu dianggap sebagai entering variable dan nantinya X2 itu akan menggantikan S1. Jadi nantinya di kolom dasar ini variabel S1 itu di sini akan digantikan dengan X2. Sehingga S1-nya itu dianggap sebagai leaving variable atau variabel keluar. Ini adalah hasil dari iterasi yang pertama. Setelah kita mengisi sel-sel yang kosong, dan setelah kita mengganti variabel S1 dengan variabel X2. Selanjutnya dengan cara yang sama seperti di iterasi yang ke-0, kita lihat di variabel non-basicnya ini, ada nggak nilainya yang masih negatif? Oh ternyata ada, yaitu X1. Maka di sini dipilih kolom X1. Kemudian kita lihat, ya kan, yang rasionya itu kira-kira nilainya positif paling kecil. Baris 1 dan baris 2 kita bandingkan rasionya yang positif paling kecil itu adalah di baris yang kedua. Oke. Kemudian di sini kita lihat ya kan, perpotongannya. Oh ternyata perpotongannya di sini pada sel yang nilainya 2,5. 2,5 tersebut kita jadikan bernilai 1. Dengan menggunakan persamaan ini, jadi baris 2 yang lama nilainya 2,5 dibagi dengan 2,5 hasilnya 1. Terus kemudian untuk sel yang di atasnya, baris 0 ini nilainya min 1,5. Min 1,5 itu juga perlu dijadikan nilainya 0. Caranya adalah dengan baris 0 yang lama, min 1,5 ditambah dengan 1,5 dikalikan dengan baris 2 yang baru, yaitu 1. Di sini nilainya 0. Demikian juga dengan sel yang di atasnya yang ada di baris 1 itu perlu juga dijadikan nilainya 0. Nah, dengan 3 persamaan ini kita isi ya kan, sel-sel yang kosong ini. Itu nantinya akan menghasilkan iterasi yang kedua. Oke. Terus kemudian yang telah kita pilih tadi kan kolom X1. Jadi di sini kolom X1 nantinya akan dianggap sebagai variabel masuk menggantikan variabel S2. Sehingga di iterasi yang kedua S1-nya di sini sudah hilang. S1-nya diganti dengan X1.
Hasil dari iterasi yang kedua, kita analisa lagi, apakah kita perlu melanjutkan ke iterasi berikutnya atau tidak. Di sini kita lihat pada variabel non-basic X1 dan X2. Apakah nilainya masih ada yang negatif atau tidak? Oh, ternyata di sini nilainya sudah tidak ada yang negatif. Sehingga iterasi yang kedua ini dikatakan sebagai iterasi yang paling akhir. Sehingga ini menghasilkan solusi yang optimal. Terus kemudian bagaimana cara membacanya dari hasil iterasi yang kedua ini? Cara membacanya di sini adalah nilai Z-nya. Tadi Z-nya itu kan sama dengan 4X1 plus 5X2. Kalau kita lihat di tabel simplex, selama kita menghitungnya dengan benar, maka kita langsung bisa tahu nilai Z-nya itu 136, tanpa perlu mengalihkan dengan nilai X1 dan X2. Dan dari tabel simplex ini kita juga bisa mengetahui variabel keputusannya, nilainya X1 itu 24, dan nilainya dari X2 itu sama dengan 8. Dan di sini variabel slack S1 dan S2-nya itu sudah habis atau tidak ada. Karena di sini kita lihat di kolom yang variabel dasar ini atau variabel basic ini, S1 dan S2-nya itu sudah nggak ada. Semuanya sudah keluar. Sehingga nilai dari S1 dan S2-nya itu sudah nggak ada. Berikut ini merupakan rangkuman dari penyelesaian simplex untuk kasus fungsi tujuan yang memaksimasi tadi. Jadi dari soal tadi itu membutuhkan 3 iterasi 0, 1, 2 untuk menghasilkan solusi yang paling optimum. Kalau mau mengerjakan dengan menggunakan bantuan software, Anda bisa mendownload dengan searching di Google software yang namanya Lingo. Di sini Anda bisa memasukkan fungsi tujuannya memaksimumkan. Kemudian di sini ini fungsi batasannya. Dan dari formulasi di Lingo ini nantinya kita bisa mengetahui kira-kira solusinya berapa itu dengan mengklik. Kalau di sini diklik Lingo, terus kemudian nanti bisa muncul solve, dan nanti hasilnya akan keluar seperti di slide berikutnya. Ini contoh output dari Lingo dengan contoh soal yang sama seperti kita kerjakan secara manual tadi. Jadi penggunaan Lingo ini bisa Anda gunakan untuk mengecek apakah cara pengerjaan manual yang Anda kerjakan itu sudah benar atau belum. Di sini dengan contoh soal yang sama tadi, kan ketemu nilai Z-nya itu 136. Jadi nilai Z-nya itu di sini kita bisa mengetahui dari nilai objektif value-nya. Kemudian X1 dan X2-nya ini dari nilai variabelnya. Kemudian baris 2 sama baris 3 ini slack 1 dan slack 2-nya. Dari sini juga bisa diketahui besarnya dual price. Terkait dengan dual price, Anda bisa buka-buka di materi analisa sensitivitas untuk metode grafik. Selanjutnya, kita akan bahas kasus yang fungsi tujuannya adalah meminimumkan. Kasus yang fungsi tujuannya meminimumkan, ini ada beberapa langkah yang sama ketika kita mengerjakan dengan kasus fungsi tujuannya memaksimumkan, tapi ada juga di sini beberapa yang berbeda. Sebelumnya, kita harus membuat bentuk standar simplex terlebih dahulu. Ini ada fungsi tujuan meminimumkan, kemudian di sini ada 3 fungsi batasan. Kita rubah ke dalam bentuk standar simplex. Ketika di fungsi batasannya, ruas kirinya itu lebih kecil daripada ruas kanannya. Ketika kita merubahnya ke dalam bentuk standar simplex yang menggunakan tanda
persamaan, maka kita perlu menambahkan di ruas kirinya itu dengan variabel slack. Ada S1, S2, dan S3 yang mewakili variabel slack untuk tiap-tiap fungsi batasan. Dan di sini, ketika Anda sudah merubah ke dalam bentuk standar simplex, maka sebelum mengerjakan ke tahap lebih lanjut, Anda harus bisa membedakan mana yang variabel basic dan mana yang variabel non-basic. Variabel basicnya di sini ada 3, S1, S2, dan S3. Maka variabel non-basicnya itu berarti selain dari S1, S2, dan S3. Ciri lain dari variabel basic itu kalau kita lihat, variabel basic itu kalau kita susun ke dalam matriks, nanti akan membentuk matriks identitas. Dan jumlah dari variabel basic itu akan sama dengan jumlah dari fungsi batasannya. Selanjutnya kita bisa menyalin koefisien pada fungsi tujuan dan juga fungsi batasan ke dalam tabel simplex. Setelah dipindahkan koefisien pada fungsi tujuan dan juga koefisien pada fungsi batasan ke dalam tabel simplex, langkah yang pertama, di sini kita tentukan mana yang variabel basic dan mana yang variabel non-basic. Variabel basicnya, di sini kan ada S1, S2, dan S3. Selain S1, S2, dan S3, maka ini ada variabel non-basic. Jadi variabel non-basicnya selain dari S1 dan selain dari S1, S2, dan S3. Untuk kasus fungsi tujuannya meminimasi, untuk memilih variabel masuknya itu berbeda dengan kasus yang fungsi tujuannya memaksimasi. Kalau yang fungsi tujuannya meminimasi, itu pada baris fungsi tujuan dipilih koefisien variabel non-basic yang nilainya paling positif. Yang paling positif yaitu berarti di sini koefisien dari variabel X3. Ceritanya gimana kok bisa dipilih koefisien yang nilainya paling positif? Jadi ceritanya seperti ini, pada awalnya fungsi Z-nya ini, minimasi Z ini, Z-nya itu di sini kan ada X1 plus X2, kemudian min 4X3. Kalau misalkan kita disuruh milih salah satu variabel aja, disuruh milih satu variabel tapi yang memberikan kontribusi paling besar terhadap pengurangan nilai Z, maka di sini kita bisa memilih variabel yang koefisiennya itu negatif paling besar, yaitu X3 yang koefisiennya min 4. Tapi ketika fungsi Z ini kemudian dirubah ke dalam bentuk standar simplex, maka ruas kanannya kan berpindah ke ruas kiri. Sehingga konsekuensinya, tanda yang awalnya itu negatif menjadi positif. Yang awalnya positif menjadi negatif. Sehingga yang awalnya itu min 4 menjadi positif 4. Dan itu yang dipilih. Setelah kita menyalin secara lengkap fungsi tujuan dan fungsi batasan ke dalam tabel simplex, kita mulai dari iterasi yang ke-0. Tadi kan kita pilih koefisien pada baris fungsi tujuan untuk variabel non-basic yang paling positif yaitu X3. Kemudian kita pilih yang rasionya itu positif paling kecil. Kalau rasionya sama bisa dipilih sembarang. Kalau rasionya ketemu negatif, seperti di baris yang kedua, yang negatif itu tidak diperhitungkan. Oke. Selanjutnya di sini kita lanjut ke iterasi yang pertama. Caranya sama ya kan dengan cara pengerjaan yang sebelumnya. Kalau kita pilih X3, maka di sini X3
itu akan berperan sebagai variabel masuk, dan di sini X3 itu variabel masuk menggantikan S3. Sehingga pada iterasi yang berikutnya, S3-nya itu akan digantikan dengan X3. Karena S3-nya keluar, maka dikatakan sebagai living variable. Kemudian perpotongan antara X3 dengan baris yang ketiga yang rasio positif paling kecil, ini kan nilainya sudah 1. Karena nilainya di sini sudah 1, berarti kita untuk mengisi di sisi kanan maupun sisi kirinya, maka di sini baris 3 yang baru sama dengan baris 3 yang lama. Kemudian untuk sel yang di atasnya, baik untuk baris fungsi tujuan, baris fungsi batasan pertama, dan baris fungsi batasan yang kedua, maka perlu dijadikan nilainya 0. Caranya dengan menggunakan persamaan ini. 3 persamaan ini. Jadi kita susun 3 persamaan ini. Oke. Dan setelah kita lengkapi, ini adalah hasil dari iterasi yang pertama. Hasil dari iterasi yang pertama, di sini kita evaluasi lagi pada baris fungsi tujuan untuk variabel non-basic yang terdiri dari X1, X2, dan X3. Apakah ada yang nilainya itu masih positif? Oh, ternyata ada. Yang nilainya positif itu adalah koefisien untuk X1. Kemudian kita cari rasio yang positifnya paling kecil, ternyata di sini ketemu pada baris yang ke-1. Sehingga nantinya kita lanjut ke iterasi yang kedua. Hasil dari iterasi yang ke-1 tadi, kan ketemu ya kan titik potongnya antara kolom X1 dengan baris ke-1, nilainya 3, itu perlu kita jadikan nilainya 1. Dan sel-sel yang di atasnya itu perlu dijadikan nilainya 0 dengan menggunakan persamaan ini. Oke, dengan menggunakan persamaan ini, kemudian kita isi sel-sel yang ada di sebelah kanan maupun sebelah kirinya. Dan kemudian ketika iterasi yang ke-1 tadi, dipilih kolom X1, maka X1 ini dianggap sebagai variabel masuk untuk menggantikan S1. Sehingga pada iterasi yang kedua, S1-nya itu hilang atau keluar dan digantikan dengan S1. Hasil pada iterasi yang kedua, ini kita evaluasi lagi, apakah kita perlu melanjutkan ke iterasi berikutnya atau tidak. Cara melihatnya, di sini juga kita melihat pada baris fungsi tujuan untuk variabel non-basic, yaitu X1, X2, dan X3. Apakah ada nilai koefisien pada baris fungsi tujuan untuk variabel non-basic ini yang nilainya masih positif? Ternyata yang nilainya positif itu sudah nggak ada. Maka iterasi yang kedua ini adalah iterasi yang paling optimal dan kita tidak perlu melanjutkan ke iterasi berikutnya. Iterasi yang kedua ini merupakan iterasi yang paling optimal. Dan dari iterasi yang kedua kita bisa mendapatkan solusi dari permasalahan linear programming tadi. Jadi nilai Z yang paling minimum itu diperoleh nilainya min 17. Min 17 itu diperoleh dari X1 0,33. Kemudian di sini karena X2-nya nggak ada di sini, maka X2-nya bernilai 0. Karena X2-nya nggak ada di kolom dasar, maka di sini artinya X2 bernilai 0. Kemudian X3-nya bernilai 4,33. Selain variabel X1, X2, dan X3, maka tadi kan juga ada variabel S1, S2, dan S3.
S1 dan S3 itu nggak ada di kolom dasarnya, nggak ada di kolom iterasi yang terakhir, sehingga S1 dan S3-nya nilainya 0. Sedangkan S2-nya di iterasi yang terakhir ternyata itu masih ada dan bernilai sebesar 6. Jadi itu tadi cara membaca dari tabel simplex pada iterasi yang terakhir. Berikut merupakan tabulasi dari penyelesaian simplex dimulai dari iterasi 0 sampai dengan iterasi kedua yang merupakan iterasi yang terakhir. Dan untuk mengecek apakah pengerjaan manual dengan simplex itu benar atau tidak, Anda juga bisa menggunakan aplikasi Lingo dengan memasukkan dan menulis formulasi dalam bentuk standar linear programming-nya. Ini adalah solusi yang diperoleh dari Lingo. Jadi ada nilai X1, X2, dan X3, ada nilai Z, kemudian di sini juga ada nilai dari variabel slack-nya, S1, S2, dan juga S3.